Ada apa, Dat? Tanya JJ pada suaminya, saat Sander melihat ponselnya dengan serius. Raya, ada sedikit masalah, jawab Sander tanpa mengalihkan tatapannya dari ponselnya itu. Apa serius? Jika iya kita kembali saja ke Jakarta, ucap JJ sedikit khawatir, karena melihat ekspresi suaminya terlihat sangat serius. Tidak sayang, hanya masalah kecil, jawab Sander, memeluk istrinya dari samping. Benar. Sander mengangguk dan menceritakan jika Raya mengirimkan sebuah pesan suara ke ponselnya dan menjelaskan masalahnya kepada istrinya. Astaga, Dat. Sebaiknya kita kembali, ucap JJ cemas. Cemas karena takut perusahaan Sander merugi. No. Itu hanya masalah kecil dan perusahaanku tidak akan rugi, ucap Sander, tahu apa yang dipikirkan istrinya. Tapi Dat. STTT, Sander menempelkan jari telunjuknya di depan bibir mungil itu. Percayalah. Kita di sini fokus untuk membuat adik untuk Raya, jadi singkirkan segala hal yang mengganggu pikiranmu itu, ucap Sander, membuat JJ tersipu malu. Ingat suamimu ini adalah pria yang berkuasa, lanjutnya dengan nada sombong. Cih. Dasar sombong, umpat JJ dengan kesal. Hei. Memang itu kenyataannya, teriak Sander saat istrinya menjauh. JJ hanya menggelengkan kepalanya sambil terus menjauhi suaminya menuju kolam renang. JJ melepaskan kain yang menempel di tubuhnya dan hanya menyisakan penutup bagian atas dan bawahnya. Diur! JJ menceburkan dirinya ke dalam kolam renang. Sander menatap istrinya dari kejauhan dengan tersenyum liciknya. JJ berenang dengan asiknya tanpa mengetahui ada sesuatu yang mengintai di bawah air sana. Arg, JJ menjerit saat merasakan ada yang meraba pahanya. Daddy. Yes, honey, ucap Sander dengan tatapan yang siap memangsa. No. Big no, Dad. Bukankah kau sudah berjanji jika kau akan memberikanku libur sehari? Ditunda dulu. Karena pedangku minta diasah lagi, bisik Sander sensual. Sepertinya bermain di dalam air akan lebih seru, ucap Sander menyeringai nakal dan mendapat pelototan tajam dari istri kecilnya. Detik selanjutnya hanya terdengar kecipak-kecipak air kolam yang meluber karena ulah pasangan suami istri yang tengah mengejar kenikmatan itu hingga keduanya mencapai puncak kenikmatan yang tiada taraf. Dat. Kakiku kram, rengek JJ, saat merasakan salah satu kakinya sakit. Maafkan aku sayang, ucap Sander lalu merengkuh tubuh JJ. Sander mengecup bibir JJ sekilas lalu mengangkat istrinya menuju kamar mandi. JJ merenggangkan otot-otot tubuhnya saat selesai mandi. Jika begini terus, bisa-bisa tubuhku remuk. Aku harus mencari cara untuk membuat Dedi kembali ke Jakarta. Astaga, lihatlah leher hingga dadaku sudah seperti macan tutul. Dedi seperti buaya kelaparan. Hani. Panggil Sander. Hem. Jawab JJ dengan malas. Kau marah? Tidak. Jawab JJ ketus, lantaran kesal karena suaminya mengingkari janjinya walau pada akhirnya ia menikmati juga tapi tetap saja kesal. Ayolah jangan salahkan aku tapi salahkan saja dia, ucap Sander tanpa merasa bersalah, sambil menunjuk pedangnya di dalam boxer yang sudah bobo ganteng. Ceka. Dedi pun sama saja. Ketus JJ. Hehehe, Sander tertawa sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Kau tahu sendiri kan jika pedangku baru buka puasa. Itu sih maunya Dedi. Pokoknya jangan sentuh aku selama seminggu. JJ mulai melancarkan aksi mogok dari asah mengasah pedang pusaka yang sakti mandraguna itu. Hei. Mana bisa seperti itu? Aku bisa mati jika tidak menyentuhmu. Lebay. Cibir JJ. Sayang, ayolah. Kau mau menyiksaku?
Sander membuat wajah memelas. Baik, Dedi boleh menyentuhku tapi ada syaratnya, ucap JJ tersenyum penuh arti. Syarat? Iya, syaratnya mudah kok, tapi Dedi harus berjanji dulu untuk menyetujuinya, ucap JJ manja sambil memaikan bulu-bulu halus yang tumbuh di dada bidang suaminya itu. Karena aksi nakal JJ, membuat Sander mengangguk patuh. Katakan syaratnya. Sander menangkap tangan JJ lalu menciumnya. Kembali ke Jakarta, ucap JJ dan membuat Sander melotot. Tidak. Tegas Sander, jika kembali ke Jakarta pasti ritualnya mengasah pedang akan berkurang karena pasti akan ada pengganggu di rumahnya. Oke. Jangan menyentuhku selama sebulan, ucap JJ tak kalah tegas, membuat Sander gelagapan seperti ikan kekurangan air. Hani, kau mau menyiksaku? Rengek Sander. Tentu saja tidak. Itu kan pilihanmu sendiri, ucap JJ santai, sambil mengusapkan lotion dari ujung kaki hingga pangkal paha dengan gerakan slow motion dan menggoda. Pemandangan itu membuat Sander semakin panas dan pedangnya sudah meronta ingin diasah lagi. Sayang. Sander mendekat. Stop. Tetap di sana, Dad. Sayang, kau tega sekali dengan suamimu yang tampan dan super kaya ini, ucap Sander terus mendekat dan mendekap JJ dari belakang. Dasar mesum. Lepasin gak? Kesal JJ sambil melepaskan belitan tangan suaminya yang ada di pinggangnya. Ceka, kau tega sekali sama suamimu, ucap Sander. Ikat aja pakai karet atau bungkus pakai plastik, ucap JJ asal. Kau pikir pedangku ini nasi uduk? Atau nasi padang? Membuat JJ tertawa terbahak. Hahaha, nasi uduk. Nasi padang? Sepertinya Dedi sudah ketularan sifat Raya dan Oma, JJ masih tertawa terbahak. Membuat Sander kesal lalu dengan cepat menggendong istrinya menuju tempat pertempuran. Dedi, apa yang kau lakukan? Apa? Tentu saja membuat dede bayi yang banyak. Hei, kau pikir aku ini kucing? Iya, kucing kecilku yang manis dan cantik. Ayo sini kita main jungkat-jungkit. Sander menyeringai dan mengerlingkan matanya nakal. Ah, tidak. Dedi lepas. Karena JJ terus merengek dan mengancam. Maka dengan terpaksa Sander menuruti kemauan istri kecilnya. Dan disinilah mereka sekarang berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. JJ dengan wajah sumringahnya, berbeda dengan Sander yang terus menekuk wajahnya. Ayolah Dad, tersenyumlah, ucap JJ sambil memeluk lengan kekar suaminya dengan mesra. JJ terus memeluk lengannya dan itu membuat pedang pusaka suaminya menegang keras. Ingat janjimu dan aku akan menagihnya, nanti malam, bisik Sander, tetap di telinga JJ dan berhasil membuat bulu kuduknya meremang. Ah, rasanya aku ingin bersembunyi di lubang semut. Rengek JJ dalam hati, karena menyesali ucapannya sebelum ia dan suaminya kembali ke tanah air. Baik, kita akan kembali tapi dengan syarat, aku akan menagih jatahku setiap malam, ucap Sander waktu itu. Oke deal, JJ menjawab dengan cepat waktu itu. Ia berpikir jika suaminya sudah di Jakarta akan lupa dengan kegiatan panasnya itu. Tapi nyatanya sekarang, suaminya bahkan sudah menagih janjinya padahal mereka belum sampai rumah. MAMII. Teriak Raya dengan kerasnya, hingga membuat perhatian orang-orang di sekitar sana. Astaga anak itu, gerutu JJ dan Sander sangat malu dengan tingkah anak gadisnya itu. Hah, kangen sekali dengan kalian, Raya memeluk keduanya dengan erat. Sedangkan Devan hanya menggelengkan kepalanya, saat melihat calon istrinya seperti anak-anak yang sudah lama berpisah dengan orang tuanya. Bagaimana bisa aku jatuh cinta pada gadis seperti dia? Batin Devan. Raya. Kasian mamimu, Sander menarik JJ ke dalam pelukannya.
Cih, lebay, cibir Raya. Ayo, kita segera masuk. Karena cuaca semakin panas, ucap Sander, membukakan pintu mobil bagian belakang untuk istrinya, tapi dengan cepat Raya menyerobot masuk lebih dulu barulah JJ mengikutinya. Benarkan tebakanku? Pasti Raya nanti menipoli istriku. Batin Sander kesal, lalu segera masuk ke dalam mobil dan duduk di sebelah Devan. Senangnya kalian kembali lebih cepat. Aku kesepian tahu di rumah sendirian bersama Oma, curhat Raya. Benarkah? Lalu kenapa Oma tidak ikut? Tanya JJ. Oma sedang mempersiapkan sesuatu untukmu? Bisik Raya. Benarkah? Aku jadi penasaran, ucap JJ tersenyum lembut. Apa itu? Raya menyipitkan matanya saat melihat di leher JJ ada ruam kemerahan di balik rambut panjangnya. Astaga! Ternyata Dedi ganas sekali, pekik Raya, yang tanpa permisi menyibakkan rambut panjang JJ dan terpampanglah bekas kismak yang begitu banyak. Sander memejamkan matanya lantaran malu karena tingkah anaknya, sedangkan wajah JJ sudah bersemu merah sambil membenarkan rambutnya untuk menutupi lehernya lagi. Anak ini mulutnya, benar-benar. Gumam JJ dan Sander. Sepertinya pedang saktimu masih tajam ya bos, ledek Devan sambil menahan tawanya. Bicara lagi. Ku potong gajimu. Ancam Sander. Oke, Devan segera menutup mulutnya rapat tapi masih dengan menahan tawanya. Raya. Bisa jaga sikapmu? Tegas Sander tanpa menoleh ke belakang karena tak tega melihat wajah istrinya yang pasti sudah sangat merah. Apa? Memang aku salah apa? Tanya Raya tanpa dosa. Sepertinya kau harus memikirkan kembali untuk menikahi putriku, keluh Sander kepada Devan. Hei, kenapa seperti itu? Protes Devan. Apa kau tidak lihat tingkah absurdnya itu? Selalu membuat pusing kepala, keluh Sander lagi. Dat. Telingaku masih normal, protes Raya dari jok belakang. Saat ini mereka sudah sampai di kediaman keluarga Clark. Oma Irene sudah menyambut dengan antusias pengantin baru itu. Kenapa kalian cepat sekali bulan madunya? Protes Oma Irene. Wah, kau masih utuh rupanya, Oma Irene membolak-balikan tubuh JJ. Mom. Apa Mommy pikir aku ini akan memakan istriku sendiri, kesal Sander. Tapi Oma Irene tak mendengarkan kekesalan putranya itu. Bagaimana? Apa gawangmu ambrol? Pasti Sander menggempurmu tiap malam kan? Tanya Oma Irene, tanpa malu membicarakan hal itu di depan orang lain. Mom. Sander memijat pelipisnya. Sedangkan Raya tertawa cekikikan sambil menutup telinga Devan, bisa berabe jika Devan mendengar suatu hal yang enak-enak. Pikir Raya. Apa? Mommy ingin mendengar dari mulut menantuku Mommy sendiri, ucap Oma Irene menatap sengit putranya. Apakah pedang putraku masih berfungsi dengan baik? Apakah masih tajam? Ataukah dia masih kuat untuk memuaskanmu? Tanya Oma Irene beruntun, karena wanita parubaya itu sangat penasaran. Semua berjalan baik Mom, jawaban JJ sangat tidak memuaskan bagi Oma Irene. Oma, lihatlah leher Mami seperti kulit macan tutul, Raya menyahut. Benarkah? Mana coba lihat. Oma Irene menyibakkan rambut JJ. Astaga, ternyata putraku belum impoten. Mommy. Pekik Sander. Sedangkan Raya dan Devan sudah tertawa terbahak-bahak. Apa katanya? Impoten? Yang benar saja. Hei, berani berbicara seperti itu kepada momimu, akan aku sunat lagi itu pedangmu, balas Oma Irene menatap malas putranya. Mom. Dedi masih normal dan sehari bisa 5 kali nambah, jawab JJ, membela suaminya.
Memang benar kan? Jika suaminya itu masih kuat sampai beronde-ronde. Wah, benarkah? Kau memang keturunan keluarga Clark, puji Oma Irene untuk putranya. Sedangkan yang dipuji hanya memutar kedua bola matanya malas. Sayang, jangan dengarkan ucapan mereka, ucap Raya, terus menutupi telinga Devan. Ayo, kita harus istirahat, ucap Sander ingin menarik tangan JJ tapi segera dicegah oleh Oma Irene. JJ seminggu ke depan akan tidur bersama Mommy dan Raya. What? Mom, jangan bercanda. Inilah pengganggu yang Sander maksud, pasti Mommy dan putrinya akan monopoli istrinya. Tidak. Aku tidak setuju. Tolak Sander dengan tegas. Bisa-bisa pedangnya karatan jika tidak diasah. Harus setuju. Karena Mommy sangat merindukan menantu Mommy yang cantik ini, ucap Oma Irene sambil mengelus tangan JJ. Sayang, katakan tidak, ucap Sander menatap JJ dengan melas. Maaf, Dad. Tapi yang dikatakan Mommy benar, apalagi aku juga merindukan Mommy dan juga Raya. Boleh ya, Dad, mohon JJ dengan menatap Sander dengan puppy eyes-nya. Dia imut sekali, jadi tidak tega kan untuk menolak permintaannya. Batin Sander tak tega. Baiklah, ucap Sander, pasrah. Dan bukan main girangnya JJ saat ini, ia libur 1 minggu untuk mengasah pedang suaminya. Jangan lesu seperti itu. Mommy akan memberikan edukasi untuk JJ agar semakin pandai bermain, ucap Oma Irene, membuat JJ meringis sedangkan Sander bukan main senangnya. Mommy, kau sangat baik sekali, Sander memeluk Oma Irene. Itu tidak gratis. Mommy mau apa? Tas dari kulit badak, buaya, biawak, unta, atau apa? Ucap Sander. Sebentar Mommy pikirkan, Oma Irene berpikir sejenak. Mertuaku benar-benar limited edition. Batin JJ sambil menggelengkan kepalanya. Mommy ingin sepatu keluran terbaru dari kulit tokek. Ucap Oma Irene. Memangnya ada Oma? Tanya Raya. Tentu saja ada jika dedimu yang membuatkannya, hahaha, ucap Oma Irene tertawa terbahak, sedangkan Sander mendengus kesal karena permintaan aneh dari ibunya. Pak Men, apa kau sudah menjalankan tugas yang aku berikan? Tanya Oma Irene pada Pak Men. Sudah Nyonya, ucap Pak Men dengan sopan. Bagus. Sander menatap ibunya dengan tatapan penuh selidik. Jangan menatapku seperti itu, protes Oma Irene. Apa yang sebenarnya Mommy rencanakan? Tidak ada. Baik, jika tidak mau mengaku, aku batalkan saja sepatu tokek Mommy. Ancam Sander, mengambil ponselnya. Oke, Mommy menyuruh Pak Men untuk memasang peredam suara di kamarmu, akhirnya Oma Irene mengaku. Uhuk, JJ tengah memakan sarapannya pun tersedak saat mendengar pengakuan mertuanya. Mom. Sander mengelus punggung istrinya dan Raya juga tak mau kalah untuk memberikan segelas air putih untuk maminya. Terima kasih, ucap JJ pada Raya. Sama-sama, Mami kecil, ucap Raya sambil menampilkan senyum manisnya. Hei, wajar jika Mommy bertindak seperti itu, karena aku tidak ingin suara-suara laknat kalian menggema di seluruh rumah ini, ucap Oma Irene tanpa dosa. Astaga Mom. Kamarku sejak dulu sudah aku pasang peredam suara. Jadi tidak memerlukannya lagi. Kesal Sander dengan pemikiran ibunya itu. Kau marah? Hanya karena peredam suara itu atau karena kau tidak mengasah pedangmu itu? Sindir Oma Irene tak berperasaan. Terserah Mommy, kesal Sander. Tidak menanggapi ucapan ibunya, Sander memilih meninggalkan meja makan untuk segera berangkat ke kantor. Dad, jangan marah seperti itu pada Mommy, ucap JJ saat mengantarkan Sander hingga ke halaman depan.
Kepalaku rasanya ini meledak bukan karena Mommy, tapi karena kau. Aku. Kenapa? Kau menyiksaku sayang. 1 hari tidak menyentuhmu dan lihat pedangku sudah berdiri sejak tadi saat melihatmu, ucap Sander frustasi. Lebay. Dulu Dedi puasa hampir 20 tahun biasa saja tuh, kesal JJ. Bedalah, setelah aku merasakan kue legit milikmu, aku jadi ketagihan dan mau lagi dan lagi. Sudah sana berangkat cari uang yang banyak. Dasar mesum, ucap JJ, sambil menyebikkan bibirnya kesal. Cium dulu, Sander memonyongkan bibirnya. Kap. JJ mengecup sekilas bibir tebal suaminya itu, tapi dengan cepat Sander menahan tengkuk istrinya dan semakin memperdalam ciumannya. JJ pun menjadi terbuai dan membalas setiap paguatan yang diberikan suaminya, hingga mereka tidak sadar jika ada banyak pasang mata yang melihatnya. Hot banget ya tuan kita, ucap salah satu pelayan. Iya, pasti jago dan kuat banget tuh ahahnya, balas temannya. Jadi mau dong diah-ahin, ucap pelayan itu, masih memperhatikan dua majikannya sedang berpatukan. Mau diah-ahin, sama kucing saja sana, ucap Oma Airin yang tiba-tiba berdiri di belakang mereka. Nyonya. Kedua pelayan itu tergagap. Bu Barrrrrr, teriak Oma Airin. Astaga, anak dan menantuku benar-benar tidak tahu tempat, ucap Oma Airin sambil mengelus dadanya, tapi walau begitu ia tetap membiarkan mereka berpatukan. Oma, Dedi hot banget ciumannya. Om Devan aja kalah, ucap Raya, keceplosan. Pelak. Oma Airin memukul bokong Raya dengan keras. Oma, rengek Raya, sambil memegang bokongnya yang terasa panas. Apa? Kalian harus secepatnya dinikahkan, ucap Oma Airin kesal. Mau, Oma mau, jawab Raya bersemangat. Oma Airin menatap Raya sambil menggelengkan kepalanya, lalu berlalu meninggalkan Raya yang masih berdiri di ambang pintu. Kenapa semua orang di rumah ini bertingkah absurd dan juga mesum? Keluh Oma Airin, menggelengkan kepalanya. Oma Airin tidak sadar jika dirinya lah yang paling mesum di antara yang lainnya. Sander mengusap bibir JJ yang terlihat membengkak karena ulahnya. Dat, malu, ucap JJ baru sadar jika mereka tengah berada di halaman rumah. JJ membenamkan wajahnya di dada bidang suaminya. Tapi kau tadi sangat menikmati, ledek Sander. Dedi, JJ memukul dada bidang Sander lantaran kesal. Ya sudah, aku berangkat, Sander memasuki mobilnya dan melambaikan tangan untuk istrinya. JJ memasuki rumahnya setelah mobil suaminya tak terlihat lalu ia membereskan kamar suaminya. Karena dirinya tadi malam tidur bersama Oma dan Raya. JJ. Iya Oma. Nanti malam kau tidur bersama suamimu, ucap Oma Airin menghampiri JJ yang sedang membereskan tempat tidur. Tapi Oma. Tidak ada bantahan. Setelah dipikir-pikir kasihan Sander harus menahan selama 1 minggu padahal dia baru buka puasa selama 1 minggu juga kan, jelas Oma merasakan kasihan pada putranya. Iya Oma, ucap JJ. Bagus, ucap Oma Airin lalu meninggalkan kamar itu. Sedangkan jantung JJ sudah dak-dik-duk-der karena ia akan tahu apa yang terjadi nanti malam. Oh iya, J. Mommy sudah menyiapkan pakaianmu di lemari sana dan juga skincare untukmu. Oma Airin kembali ke kamar itu. Sini Mommy tunjukkan, Oma Airin menuntun JJ menuju ruang ganti. Mom, ini banyak sekali. JJ merasa takjub saat melihat deretan dress yang tergantung rapi di dalam lemari sana, begitu pula tas, sepatu, jam tangan dan aksesoris lainnya. Kau pantas mendapatkannya, karena kau adalah menantu keluarga Clark, ucap Oma Airin. Terima kasih Mom, JJ memeluk mertuanya dengan sayang.
Nah ini satu lagi, Oma Airin membuka lemari yang berukuran lebih kecil. Nah ini adalah baju dinasmu untuk menyenangkan suami, ucap Oma Airin membuat JJ syok saat melihat deretan lingerie dengan berbagai model dan warna. Mom, tatapiin. SSTTT, menyenangkan suami akan mendapat pahala yang berlipat-lipat. Lagian kau akan memakainya di dalam kamar saja, potong Oma Airin. Duh, enggak pakai baju kayak gitu aja langsung seluduk, apalagi kalau pakai baju itu, bisa-bisa pedang Dedi minta diasah terus. Batin JJ, sudah takut sendiri. Sudah jangan banyak berpikir, nikmati saja J. Biar cepat tumbuh dede bayi di perutmu, ucap Oma Airin. Iya Mom, jawab JJ pasrah. Ayo sekarang bersiaplah, kau akan ke kantor suamimu. Untuk apa Mom? Jelas untuk memberi kejutan untuk pria tua itu. Mom, tua-tua begitu JJ cinta, protes JJ, memayunkan bibirnya. Iya dasar bucin, ucap Oma Airin terkekeh dengan tingkah menantu kecilnya. Tapi, aku bingung mau pakai dress yang mana Mom? Sini Mommy pilihkan. Kau harus terlihat seksi dan anggun saat menemui suamimu, ucap Oma Airin sambil mengobrak-abrik lemari JJ. Nah ini dia, pakailah. Setelah itu berdandan yang cantik, Oma Airin menyerahkan dress tali spaghetti berwarna hitam tanpa lengan. Mom, ini terlalu terbuka, keluh JJ saat selesai memakai dress itu. Kau cantik dan seksi, pasti Sander melihatmu sampai ngiler, hahaha. Oma Airin tertawa terbahak. Mom tapi... Sudah, ayo. Mommy bantu kamu berdandan. Oma Airin menarik tangan JJ menuju meja rias, dan mulai memoles wajah JJ menjadi secantik mungkin. Wow, kau cantik dan seksi sekali. Pasti Sander akan langsung menerkammu, hahaha. Oma Airin lagi-lagi tertawa terbahak.